Cerita cinta Enrico terbagi atas 3 bab, yaitu cinta pertama, patah hati, dan cinta terakhir. Bab pertama mengisahkan perjalanan hidup Chung atau Enrico saat baru dilahirkan hingga kanak-kanak. Perjalanan hidup tersebut dikisahkan juga mengenai beberapa peristiwa sejarah yang mengikuti sejarah kehidupan Chung. Salah satunya adalah mengenai ayahnya yang dituduh sebagai pemberontak di Padang. Pada bab ini, Chung dibesarkan sangat mencintai dan memuja ibunya yang nampak indah dan cantik dengan sepatu pantofel berhak tinggi. Selain itu, ibunda Chung merupakan perempuan hebat yang berbeda dengan para istri tentara lainnya karena memiliki beberapa keterampilan seperti menjahit dan mampu. Pertama ini kisahnya aman, setidaknya bagi saya, seperti tidak ditemukan mengenai tulisan khas Mbak Ayu mengenai orientasi seksual. Kemudian, cerita bergulir mengenai masa remaja Chung yang dikisahkan secara gamblang pada bab kedua, yaitu patah hati. Pada bab kedua ini, Chung patah hati kepada ibunya yang sering berselisih paham dengannya, apalagi ditambah dengan pindahnya sang ibu menjadi penganut saksi Yehuwa. Para penganutnya percaya bahwa hari kiamat akan terjadi pada tahun 1975. Namun hingga tahun 2000 hal tersebut tidak terjadi dan para penganutnya pun tidak beralih kepercayaan, malahan semakin menguat. Selain itu, mereka juga melarang hal-hal lainnya seperti merayakan ulang tahun dan tidak diperbolehkan transfusi darah. Terlahir sebagai Katolik, ibunya semula Katolik, taat, dan seorang Muslim tidak menjadikan Chung ikut beralih menjadi seorang Muslim dan saksi Yehuwa. Dia tetaplah membaca Alkitab dan bersitegang kala ibunda melarangnya dengan landasan seorang saksi Yehuwa. Pada masa remaja, Chung dia bergabung dengan kelompok anak kolong dengan 3 persyaratan di dalamnya. Walaupun dia tidak lulus pada ujian kedua, Chung tetap diterima kelompok tersebut. Nah, barulah ada bab terakhir, yaitu cinta terakhir. Keluarlah salah satu kesaksian Ayu Utami dalam mengurai kehidupan asmara seorang Chung yang bermesraan dari satu perempuan ke perempuan lainnya, baik yang mempunyai istri, kekasih maupun yang masih single, tanpa ada tanda-tanda kericuan menuju ke tahap selanjutnya. Pada bab ini dikisahkan ibunda Chung sudah meninggal dan dikubur di pemakaman Muslim karena ayahnya masih dihormati pada saat ibunya meninggal. Adapun ayahnya Chung di samping makam Sanda, kakak perempuan satu-satunya Chung, padahal ayahnya itu menganut saksi Yehuwa sebelum meninggal. Ayahnya berpindah kepercayaan tak lama setelah ibunya meninggal. Nah, disinilah Chung bertemu A yang kelak menjadi istrinya. Mereka menikah di gereja dan tidak dicatatkan di catatan sipil. Pada bab terakhir ini, diuraikan kembali sejarah kehidupan Chung dalam beberapa halaman, dan pada akhirnya pun saya mengetahui bahwa Chung yang bernama asli Prastya Rizka itu telah resmi menikahi Ayu Utami di kehidupan nyata.